Di dalam Quran dikatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia, tetapi Allah lah yang bisa melihat kita. Maka ini sebagai bentuk ujian kepada kita, keimanan kita. Apakah kita ini tetap mau iman kepada Allah? Apakah kita tetap percaya kepada Allah? Walaupun Allah itu tidak bisa kita lihat di dunia, kalau keimanan kita benar, keyakinan kita benar, maka kita tetap ibadah kepada Allah. Karena kita bisa merasakan kehadirannya Allah dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa merasakan kehadiran Allah dari nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita seringkali mengalami sebuah hal atau peristiwa yang itu di luar jangkauan manusia. Manusia tidak ada yang bisa mewujudkannya. Lalu kita punya keyakinan bahwa yang mewujudkan itu pastilah zat yang luar biasa, zat yang sangat hebat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ini yang kalau menurut Islam, zat yang luar biasa itu kemudian disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam agama-agama lain, mereka menyatakan prinsipnya juga mereka mengakui ada kekuatan yang luar biasa, tapi penamaannya saja yang berbeda. Dalam agama Yahudi itu dikenal dengan Yahweh, dalam agama Nasrani Allah dan sebagainya. Itu bentuk pengakuan manusia bahwa ada kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Cuma kalau Islam itu sudah jelas menyatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita bisa merasakan kehadirannya Allah dengan basiroh kita, dengan mata batin kita, dengan hati kita. Maka ketika kita ibadah kepada Allah, misalkan seperti sholat, kita upayakan jadikan hati kita terlebih dahulu. Agar apa? Agar hati kita ini bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hati kita ini betul nyambung. Kita sholat menghadap kepada Allah. Sholat kepada Allah ini kan sama saja kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi kadang-kadang hati kita ini betul mikirkan sholat, hati kita kadang mikirkan yang lain. Yang itu kadang betul nyambung. Sorok kabel betul nyambung. Sama seperti ketika kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak bisa fokus dengan apa yang kita baca. Lisan kita mengucapkan ayat Al-Quran, tetapi hati kita ini betul nyambung. Sama seperti ketika berzikir. Nah, ini agar kita ini bisa nyambung, maka sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum kita berzikir, sebelum kita sholat, kita totok hati kita dulu terlebih dahulu, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, dan kita upayakan agar kita ini bisa khusyuk pada Allah. Dan kita nanti bisa melihat Allah di hari akhir, wujuhu yawma idzin nadhirah. Di dalam ayat Al-Quran dinyatakan wujuhun, wajah-wajah manusia, yauma idzin, pada saat itu, yaitu pada hari akhir nanti, nadhiratun, mereka wajahnya bisa melihat zatnya Allah. Tapi ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi orang kafir, orang musyrik, ini mereka tidak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya kalau ada orang meninggal itu semoga diterima di sisinya. Nah, memang betul seperti itu. Diterima di sisinya dia berarti diterima kalau Gusti Allah, mendekat dengan Allah besok di hari akhir nanti. Yang bisa diterima di sisi Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dari itu kita harus selalu berdoa kepada Allah agar kita ini meninggal dunia dalam keadaan menepi iman dan Islam, atau dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini sih benar, itu sebetulnya kita berdoa itu ketika kita masih hidup. Allahumma
inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, memohon kepadamu husnal khotimah, husnul khotimah atau bagusnya di akhir. Wa a'udzubika, dan saya memohon perlindungan kepadamu min su'il khotimah, dari jeleknya akhirat. Nah, itu kita biasakan berdoa ketika kita habis sholat atau dalam kesempatan apapun, berdoa agar kita ini husnul khotimah. Ini biasanya kebanyakan orang-orang yang dungo itu jalke rizki sing kata, rizki sing turah-turah, lali dungo jaluk husnul khotimah. Padahal yang paling penting itu adalah husnul khotimah itu sendiri. Nah, maka kita akidahnya ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi nanti insya Allah besok itu Allah bisa dilihat di akhirat nanti. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut Mu'tazilah itu termasuk salah satu aliran di dalam Islam, mereka menyatakan bahwa Allah itu nggak bisa dilihat di dunia, yang nggak bisa dilihat di akhirat, yang nggak bisa dilihat. Ini menurut mereka, karena mereka beranggapan manusia dengan Allah itu zatnya berbeda, sehingga manusia tidak akan bisa menyamai dengan Allah, sehingga manusia tidak bisa melihat Allah. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah, ketika di akhirat nanti hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu sudah tidak lagi berlaku di akhirat. Artinya memang di dunia kita ini nggak bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang-orang Bani Israel meminta agar Allah bisa dilihat secara jelas oleh mereka, maka fa'akhadhathumus sha'iqatu wa antum tanzurun, mereka diberikan hukuman oleh Allah atas permintaan mereka yang aneh-aneh ini. Jadi sini sha'iqah itu maknanya shaihatul adab, yaitu cerita dari malaikat yang membuat mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidiyana rubuhriqatun, yaitu api yang membakar. Wa antum tanzurun, dan pada hari itu kalian semuanya menyaksikannya. Ini peringatan kepada Bani Israel. Ingatlah dulu nenek moyangmu ini pernah minta agar Allah diperlihatkan, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, justru mereka malah dihukum. Maka kita jangan sampai terpikir dalam diri kita, aku pengen nurut Gusti Allah kaya apa. Nah, ini kode kaya Bani Israil. Ben aku mantep, biar saya mantep, aku pengen nurut Gusti Allah iki dhuwur apa cilik apa gede apa lonjong. Nah, ini jangan, kita tidak perlu berpikir semacam itu.